Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan 2 kali lipat. Kenaikan ini disebut terjadi selama 6 pekan belakangan. Dalam konferensi pers, Kamis 10 November 2022, Wiku mengatakan, dalam sepekan terakhir, terdapat tambahan 30.000 kasus positif dan 37.000 kasus aktif. Menurut Wiku, jumlah ini lebih tinggi dibanding 6 pekan sebelumnya, dengan jumlah 12-19.000 kasus positif mingguan. Masih kata Wiku, Indonesia memiliki 30.000 kasus positif tambahan pada seminggu terakhir, di mana jika dibandingkan pada 6 minggu sebelumnya angkanya berkisar antara 12-19.000 kasus positif mingguan. Hal ini meningkatkan jumlah kasus aktif pula menjadi 37.000 kasus di mana sebelumnya berkisar 17 hingga 24.000 kasus aktif. Perlu perhatian pada jumlah kematian pada seminggu terakhir, yaitu sebanyak 232 kematian dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, yang berkisar 70-160 kematian. Meski begitu, saat ini Indonesia berhasil mempertahankan persentase kesembuhan. Menurutnya, dengan angka kesembuhan yang tinggi maka keterisian tempat tidur di tingkat nasional juga dapat ditekan. Kabar baiknya adalah sepanjang tahun 2022 Indonesia berhasil mempertahankan persentase kesembuhan dengan rata-rata 95%. Bahkan dalam 6 pekan terakhir kesembuhan stabil di angka 97%. Dengan kesembuhan yang masih tinggi, angka keterisian tempat tidur di tingkat nasional juga dapat ditekan untuk tetap di angka 10% dengan 57.000 tempat tidur tersedia. Di Lampung sendiri, tercatat ada penambahan kasus positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir yang menunjukkan angka peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, peningkatan kasus mulai terjadi pada awal bulan November, di mana kenaikan kasus harian tertinggi pernah menyentuh angka 38 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menjelaskan, peningkatan kasus tersebut belum bisa dipastikan apakah salah satunya dipengaruhi varian XBB yang sudah ditemukan di Lampung. Hal itu karena berdasarkan pemeriksaan WGS, untuk di Lampung belum ditemukan lagi kasus XBB. Reihana menjelaskan, pembatasan kegiatan masyarakat disesuaikan dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Ketua Satgas Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, patroli diaktifkan kembali karena penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Lampung dalam beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan. Eva Duyana yang juga Wali Kota Bandar Lampung mengungkapkan, meski pasien terpapar COVID-19 adalah varian Omicron, namun warga juga harus waspada. Di Lampung Utara, satu pasien COVID-19 di RSUD Riyakudu Kota Bumi, meninggal dunia, Selasa 8 November 2022 pukul 2.15 dini hari. Direktur RSUD Riyakudu Kota Bumi, Dr. Aida mengatakan, pasien yang meninggal berjenis kelamin perempuan berusia 69 tahun dan merupakan warga Desa Bumi Mantiri, Kecamatan Abung Barat. Menurut Dr. Aida pasien yang meninggal memiliki banyak penyakit penyerta. Pasien masuk RSUD Senin 7 November 2022 pukul 8.30 malam dan meninggal pada Selasa pukul 2.15 dini hari, dikarenakan banyak penyakit penyerta seperti darah tinggi, kurang nutrisi dan perdarahan saluran cerna. PLT Kadinkes Lampura Dr. Maya Manan mengatakan, almarhumah memiliki penyakit bawaan seperti comorbid stroke, hipertensi dan juga gangguan lambung. Demi keselamatan bersama ia pun menghimbau kepada masyarakat menjaga protokol kesehatan, agar mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Hingga saat ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung berjumlah 75 ribuan orang. Di mana yang dinyatakan sembuh sebanyak 70 ribuan orang dan yang meninggal dunia 4.100-an orang. Tim Liputan Kupas TV, melaporkan.